Hai, saya dengan Coach Bian. Saya total turun 14 kilogram bersama Herbalife. Oke, teman-teman, hari ini saya akan memberi sebuah edukasi ya, di mana materi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana teman-teman di saat melakukan diet ya, kita bisa belajar untuk membaca namanya label nutrisi ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman untuk saat ini ketika kita lagi berjuang bagaimana untuk menurunkan berat badan kita ataupun untuk kesehatan kita. Nah, di mana semua proses itu pasti akan ada ya dan tantangan pun pasti akan ada. Nah, tantangan mungkin terbesar bagi kita di saat kita mungkin dalam perjalanan teman-teman ya. Jadi ketika kita liburan pasti ya namanya liburan ketika kita di perjalanan mungkin pingin ngemil yang sehat nih gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk hari ini saya akan bahas tentang bagaimana kita ketika dalam sebuah perjalanan ya, atau mungkin kita lagi berpergian ya, tetap kita mengkonsumsi makanan sehat ya dengan makanan kemasan. Oke, ya. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana kita mempelajari namanya label nutrisi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ketika kita tidak ada pilihan ya untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan kemasan teman-teman ya. Apalagi di era sekarang banyak sekali makanan-makanan yang sudah dikemas ya, diproses. Nah, tetapi bagaimana caranya kita tetap melakukan pola hidup sehat ya dengan mengkonsumsi makanan kemasan. Nah, disinilah kita akan belajar tentang bagaimana kita mempelajari namanya label nutrisi tersebut. Oke, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memilih makanan kemasan, ada di kemasannya itu ya teman-teman, ada namanya informasi nilai gizi ya. Jadi ada kandungan-kandungan di makanan tersebut ya. Nah, tetapi makanan itu kan pasti banyak teman-teman ya. Ada vitaminnya, mineralnya ya, ada proteinnya, ada lemaknya. Nah, supaya kita tidak terlalu lama teman-teman untuk membeli makanan tersebut ya, karena kalau kita baca semuanya pasti akan lama teman-teman ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana ya 3 poin penting dalam komponen itu ya. Jadi label nutrisi itu ya yang kita fokus adalah 3 teman-teman ya. Nah, apa 3 itu? Yaitu teman-teman perhatikan, pertama ada namanya proteinnya ya. Terus ada namanya lemak dan ada namanya kalori teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, jadi teman-teman, dengan 3 itu ya, proteinnya pasti harus lebih tinggi teman-teman. Artinya proteinnya secara standarnya harus memenuhi ya. Jangan di bawah, misalkan makanan tersebut hanya 1 gram ya. Kita mungkin memilih di 10 gram teman-teman ya. Nah, berikutnya selain protein, jadi proteinnya harus standar ya atau tinggi ya. Terus kadar yang namanya kalori teman-teman ya haruslah rendah dan kadar lemaknya juga haruslah rendah teman-teman. Jadi sekali lagi simpelnya yang tinggi apanya? Proteinnya. Dua ini kalori sama lemaknya harus di bawah ya, harus rendah. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil sebuah contoh makanan kemasan di rumah teman-teman. Seperti ya, mungkin ada makanan ya, seperti Indomie ya. Terus ada makanan-makanan lainnya. Mungkin saya akan memberi sebuah contoh. Terus kemasan. Oke ya, makanan kemasan. Nah, teman-teman ya. Nah, jadi kita tidak pungkiri. Jadi sebenarnya diet yang kita lakukan itu masih bisa kita mengkonsumsi teman-teman. Ya, kita masih makan enak. Tetapi ingat ya, ini dalam hal mendesak teman-teman ya. Nah, saya ambil contoh ini teman-teman. Ini adalah kemasan ya. Nah, di sini di belakang ini ya, teman-teman bisa lihat ya komposisinya. Ya, ada nilai gizinya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih contoh teman-teman. Ya, jadi di sini kita lihat yang namanya ya persajinya di kalorinya. Nah, ya. Di sini kita lihat ada 35 kalori satu bungkus ini teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mau misalkan melakukan pola diet kan kita harus bagaimana mencukupi kebutuhan kalori. Jadi katakanlah dia masuk oke lah ya, tidak terlalu besar ya. Yang tidak disarankan ketika ini makannya kita
20 bungkus. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, kita lihat dari kadar lemaknya ya. Nah, di sini teman-teman, lemaknya di sini kita berdasarkan persen ya. Ada 8% teman-teman ya untuk cemilan ini. Oke. Nah, kita lihat dari segi proteinnya. Ya, proteinnya kalau dilihat dari kemasan ini dia hanya berdasarkan ya 1 gram teman-teman. Nah, mungkin kalau kita hanya merasakan rasanya, ya oke lah ya. Tapi kalau mungkin ini dijadikan sebagai em, komposisi dalam makanan kita, ini tidak disarankan. Karena apa? Proteinnya rendah teman-teman, hanya 1 gram ya. Walaupun kalori dia rendah teman-teman ya. Ingat, kita fokus kepada proteinnya ya. Oke, nah mungkin pertanyaan, boleh nggak kok kita ya, kalau yang saya bilang sampai ke tadi ya, mungkin ini dengan mendesak teman-teman, atau mungkin sekali-sekali lah ya. Oke, nah kita lihat bagaimana untuk produk Herbalife ya. Di sini kita ada namanya F1 ya. Shake kita ini adalah yang nomor satunya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat sama teman-teman bisa lihat di kalengnya komposisi. Di sini ada informasi nilai gizinya. Ini wajib teman-teman ya, harus ada ininya. Oke, kita lihat dari total kalorinya. Sarapan kita kalorinya hanya 100 teman-teman. Ya, kebayang nggak kalau kita sarapannya dulu nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng teman-teman ya, apalagi bubur ayam. Itu kalorinya ya kurang lebih bisa 600 sampai 700 kalori. Itu belum plus kerupuk teman-teman, belum teh manisnya ya. Nah, jadi saya menggambarkan sarapan orang Indonesia itu pagi aja sudah 1000 kalori, dan kita hanya disarankan paginya 200 kalori maksimal teman-teman ya. Nah, 100 kalori sangatlah rendah teman-teman. Terus kita lihat lemak, luar biasa, karena Herbalife ini bukan dari hewani, karena dia dari nabati ya teman-teman. Jadi lemak yang terdapat di shake kita hanya 1 gram. Ingat, tubuh kita butuh lemak tapi yang baik teman-teman. Jadi dari mana komposisi shake ini, 1 gram ini adalah golongan lemak baik karena dia dari nabati teman-teman ya. Oke, kita lihat proteinnya. Nah, proteinnya ini ada 7 gram teman-teman ya. Nah, jadi kita harus menambahkan dari protein powder atau PPP untuk mencukupi protein di dalam tubuh kita ya. Jadi sekali lagi teman-teman, luar biasa produk kita ya, rendah kalori, rendah lemak, dan standar untuk segi proteinnya, dimana dia juga banyak sekali kandungan vitamin mineralnya teman-teman yang didapatkan di dalam satu nutrisi shake kita. Nah, kenapa teman-teman, aku kok sarapan ini kenyang gitu ya? Karena teman-teman, dia punya protein yang sangat cukup ya secara standarnya ya, ditambah lagi dengan produk lainnya PPP atau RS Pro ya. Terus ada tambahan makanan ya di makan siang kita. Jadi teman-teman, tidak ada kesulitan dalam kita melakukan pola diet asalkan kita tahu ilmunya ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, walaupun kita di saat makan ternyata makanan itu tidak disarankan, teman-teman, menurut saya ya, yang penting kita tidak stres. Karena menurut saya tidak ada sekali kita makan yang tidak baik itu langsung jadi penyakit. Ingat, penyakit atau kegemukan karena ada akumulasi ya. Jadi dimana dari kita mulai SD, SMP, SMA, jadi itu yang waktu yang panjang, belasan tahun bahkan puluhan tahun teman-teman. Jadi kalau kita stres dengan makan sekali, ya itu menurut saya ya kita harus rubah pola pikir kita. Jadi program kita yang penting happy, kita enjoy ya, kita nikmati ya makanan yang kita masih kita sukai ya. Nah, tetapi ingat ya, kita harus bagaimana memasuki komposisi yang baik dulu ya. Jadi walaupun kita berada di saat kita liburan ya, jangan pernah untuk skip sarapan sehat kita ya. Ketika kita mau makan enak ya di jam siangnya, tapi ingat atur kalorinya teman-teman ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengatur tubuh kita yang kita masuk teman-teman ya, terutama harus cukup air juga ya. Terus ditambah lagi makanannya itu ada kandungan protein, serat ya,
dan kandungan-kandungan yang disarankan teman-teman ya. Oke, jadi itulah edukasi kita pada hari ini ya mengenai bagaimana membaca label nutrisi teman-teman ya. Karena memang ini sangat penting. Kita lihat banyak sekarang sudah apapun sudah dikemas. Bahkan sambal aja ya, sambal aja itu ada yang sudah dikemaskan. Nah, jadi inilah peran penting dalam hal kita bagaimana kita belajar tentang membaca label tersebut ya. Oke, teman-teman, itu aja untuk edukasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ya. Tetap bersemangat untuk menjalani hidup sehat ya. Salam sehat buat kita semua.